Halo, halo, Bung Rocky. Ini kelihatannya udah mulai on fire lagi ya. Hari ini hari Kamis ya. Sorry, hari Senin ini Anda dijadwalkan jadi saksi meringankan Roy Suryo di pengadilan. Oh ya, ya saya jadi saksi karena ya apa sih itu problem yang orang udah minta maaf tapi diprovokasi terus supaya masuk pengadilan kan itu artinya mengadu domba kembali atau membangkitkan kembali sentimen-sentimen SAR. Tapi nanti saya cari akal supaya ilmiahnya tuh saya dapatkan depan hakim. Ya, oke. Bersama sejumlah tokoh lain ya. Anda sama Bang Lius juga ya. Teman nanti Ya, Lantalis Pigai akan jadi saksi meringankan dari Roy Suryo ya. Oke, yes. betul. Jadi semua masyarakat sipil sebetulnya menganggap bahwa ya kalau Roy Suryo itu baik-baik pada Jokowi ya pasti nggak dilaporin kan itu soal Ah, ah. yang variabel itu yang paling kuat bukan variabel penghinaan yang dihina kan nggak ada yang dihina di situ. Ya, ya. Oke, kita tunggu kesaksian Anda di sana. Tapi kita akan ngomongin satu hal yang menarik. Ini saya kira soal pencapresan ya, terutama khususnya Ganjar yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Ini sangat menarik karena beberapa hari yang lalu kita terkejut tiba-tiba ada semacam dalam tanda petik deklarasi ya dari DPW PAN Jawa Tengah yang mendukung Ganjar dan kemudian Ganjar datang di situ sama Erick Thohir. Wah, ini menarik ya datangnya bersama Zulkifli Hasan dan kemudian di situ mendeklarasikan yang disebutnya mendeklarasikan Ganjar Pranowo meskipun Ganjar Pranowo masih malu-malu dan kemudian Zul menyatakan akan dibawa ini ke KIB. Tapi Golkar udah bilang bahwa oh belum ada soal ngomongin soal ini. Nah ini yang menarik nih, Bung Rocky, apalagi kemarin juga hari ya kemarin dia itu di Riau itu ternyata tiba-tiba muncul pengurus DPW PAN, tidak semua pengurus ya mengatasnamakan kader tapi langsung deklarasi mendukung Anies Baswedan. Jadi mari kita obrolkan soal ini, Bung Rocky. Ya kalau deklarasi PAN mendukung Ganjar itu biasa aja. Yang luar biasa ada Erick Thohir di situ. Jadi itu deklarasi untuk minta uang deklarasi kan itu intinya tuh. Jadi buat saya di mana ada Erick Thohir ya pasti orang akan deklarasi karena dapat uang kan. Jadi sudah jadi semacam satu keputusan politik. Mari kita deklarasikan Ganjar supaya uang masuk. Mau Ganjar terpilih nggak terpilih bukan urusan mereka tuh. Jadi itulah akibatnya PAN kalau ketua umumnya tuh disandra oleh ambisinya sendiri dan sekaligus disandra oleh potensial sprindik kan itu intinya tuh. Cuman itu keterangannya tuh. Tapi bagi PAN Jawa Tengah kan aura PAN Jawa Tengah kan habis tuh karena dihajar oleh PDIP ya, dari awal tuh. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya PAN Jawa Tengah mendeklarasikan Ganjar kalau bila bukan karena uang itu sebetulnya tuh dalilnya. Kalau soal pertandingan ya udah mungkin dia deklarasikan Ganjar besok dia dihajar oleh PDIP itu habislah PAN di situ kan. Tapi yang di Lampung juga hal yang sama menganggap bahwa ya apa poinnya tuh mesti maksa-maksa Ganjar tuh mending Anies tuh karena lebih konkret di Riau bukan Lampung. Riau. sorry iya ini saya ingat geng Lampung sebetulnya nih kan. Oh iya iya iya. Oh, maksud Anda Erik sama Pak Zul ya? Ya ya, geng Lampung ya. Ya. Jadi Ya. sebetulnya lebih konkret atau bukan konkret lebih otentik orang yang di Riau menganggap bahwa ya kita ingin supaya Pak Zulhas yang jadi presiden, Mas Zulhas milih Ganjar ya mending kita kalau begitu nggak usah pakai keputusan partai. Karena itu DPW Riau menganggap ya nggak penting dong keputusan partai. Setiap DPW berhak untuk mencalonkan diri akhirnya kan, mencalonkan seseorang. Jadi begitulah yang kita sebut munas. Buat apa kemarin ada munaker, munas segala macam di PAN itu dan memastikan calon presiden, tapi ketuanya sendiri takut untuk maju dan ketuanya sendiri kemudian merasa ya lebih baik dapat uang daripada dapat penalti KPK itu kira-kira begitu. Jadi sebenarnya bukan kita anti karena pendukung Ganjar atau dukung Anies, tapi kita justru dorong Pak Zulhas mestinya gitu ya kalau mau maju pilpres ya. Ya itu anehnya kan ini partai-partai semuanya bikin keputusan bahwa ketua partainya adalah calon presiden. Nah sekarang dia bikin koalisi untuk cari orang lain. Kan apa itu poin itu kan dangkal betul kan. Nah, jadi bayangkan misalnya kalau semua partai begitu, lu buat apa bikin partai? Nanti PKB juga begitu atau PKS juga begitu. Jadi kita ingin sebetulnya lihat kemandirian partai-partai itu. Tapi kita tahu bahwa partai-partai ini nggak mungkin mandiri selama ada 20%. Jadi mereka sendiri yang bikin bodoh dirinya sendiri, atau bukan bodoh, bikin dungu dirinya sendiri. Lalu rakyat nonton. Nanti rakyat pikir, lah kalau begitu PAN-nya udah pecah, DPW Riau
memilih Anies, DPW Jawa Tengah memilih Ganjar. Keterangannya apa ya? Keterangannya indisipliner. Tapi di belakang itu ada uang yang di Jawa Tengah orang anggap ya DPW PAN pasti dapat uang dari Ganjar kan? Kan nggak mungkin DPW PAN itu gratisan buat dukung Ganjar, apalagi Erick Thohir langsung nempel di situ. Di mana ada Erick Thohir, di situ pasti ada amplop. Di mana ada Ganjar, pasti ada tukar tambah. Dan itu berarti sakit hatinya PDIP bertambah-tambah tuh. Jadi kira-kira itu intinya tuh. Tapi sekali lagi dari etika politik, yang namanya koalisi itu kan dari awal kalau kita sebut koalisi ada kejujuran. Dan Pak Jokowi sendiri yang membangun semua koalisi itu kan. KIB dibikin tapi nggak ada kejujuran. Koalisi dengan Megawati di arak-arak awalnya ternyata Megawati tidak suka pada cara-cara Ganjar. Tapi sekali lagi PDIP kan mesti jadi dua partai ini yang kira-kira jadi pengecut. Pertama Nasdem, kedua PDIP. Nasdem pengecutnya karena dia nggak mau bela Anies habis-habisan tuh. Kalau cara dia bela Anies adalah keluar dari partai, keluar dari kabinet maksud saya. Kan itu intinya kan. Cara mendisiplinkan Jokowi dan Ganjar adalah pecat dua orang itu kalau dari PDIP. Jadi PDIP juga nggak ada disiplin partai, demikian juga Nasdem. Jadi ini upacara-upacara yang isinya adalah saling ngintip, lalu rakyat dijebakkan di dalam transaksi-transaksi itu. Nah kalau kita balik pada tema kita selalu ada etika politik, itu yang kita ingin tegaskan. Nasdem keluar cepat dari kabinet itu baru bermutu. PDIP pecat segera Ganjar dan Jokowi itu baru bermutu tuh. Kalau enggak ya apa teguran-teguran kecil juga orang anggap ya itu kalian tuh bermain di atas panggung tapi di bawah meja terjadi tukar-tukaran amplop kan sama aja tuh. Itu tetap kita mau bersihkan Put. Demikian juga Anies ya udah terang-terangan aja kalau kabinet kalau Nasdem nggak mau keluar dari kabinet, Anies bilang saya nggak mau jadi calon presiden yang separuh tuh, separuh masih pro Jokowi, separuh saya disuruh bekerja untuk naikin elektabilitas Nasdem. Ini saya mau kompori aja Anies tuh. Oke, sekarang kita fokus ke topik pembicaraan kita yang pertama tadi ya. Kalau soal bahwa kemudian banyak sekali konstituen dari PAN yang mendukung Anies itu bukan hal yang baru, kita sudah sama-sama tahu itu, termasuk juga P3 juga seperti itu ya gitu. Dan saya kira Golkar ada juga faksinya tapi nggak sebesar di PAN dan P3. Tapi yang jadi menarik itu apa yang terjadi dengan KIB gitu. Kenapa Zul yang tetap nyodor-nyodorkan nama capresnya sementara Golkar menyatakan kita belum bicara sampai soal kesepakatan soal capres gitu. Kalau Presiden Jokowi kuat, maka KIB akan satu suara, Ganjar misalnya atau Erlangga atau Zul bahkan. Tapi kan itu pertanda kimia yang dibuat oleh Presiden Jokowi itu doesn't mix, tidak bisa nyampur tuh. Kan intinya begitu tuh. Ini kan koalisi yang dibikin oleh Jokowi yang paksa supaya KIB itu terbentuk. Tapi orang anggap oke, pada waktu itu Jokowi kuat dan semua sinyal mengarah pada Ganjar atau mengarah pada seseorang. Sekarang semua lihat bahwa aktivitas Anies itu luar biasa tuh. Itu artinya KIB mulai berpikir ulang. Kan ini bukan satu persahabatan koalisi yang dibentuk atas dasar ideologi. Dan itu akan pasti bubar. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa ya pasti Erlangga merasa ini Zulkifli ini dapat duit lebih banyak dari gue sehingga nyelonong begitu saja. Tapi sebenarnya itu soal kecil lah kalau soal uang. Yang paling menentukan adalah tadi endorsement power dari Pak Jokowi yang dibaca oleh Erlangga sebagai makin melemah. Itu kan itu kan. Nah, agak ajaib kalau endorsement power Pak Jokowi melemah, tapi Zulkifli PAN itu masih menjagokan Ganjar. Lo endorsement powernya Pak Jokowi itu terhadap Ganjar, justru Ganjar melemah. Begitu kira-kira lihatnya. Jadi sebenarnya ini jadi indikator gitu ya bahwa ketika Golkar untuk memutus semacam itu berarti ada tanda-tanda Pak Jokowi melemah. Kalau kuat nggak mungkin Erlangga berani bertahan semacam itu ya. Karena yang berani lah kan. Jadi bandingin Erlangga dan Zulkifli, jelas posisi Erlangga lebih kuat akhirnya kan. Ya, kan langsung ketahuan bahwa jadi Zulkifli itu mungkin nama depannya udah ditulis tuh Zulfikli. Tinggal nama belakangnya tuh di sprindik kan kalau masih Zulfikli kan macam-macam Jul siapa tuh. Tapi kalau nama depannya udah ada udah cemas-cemas kan. Karena itu dipaksa buat pergi pada Ganjar tuh. Sementara Erlangga merasa bahwa ya saya lebih secara ringan Erlangga menganggap saya
dipilih oleh Munas untuk jadi presiden. Karena itu dia kembali mempertanggungjawabkan reputasinya pada Golkar tuh. Kan nggak mungkin Erlangga bilang oke, Golkar akan kami serahkan pada presiden. Golkar biasanya itu jadi pragmatis setelah terbentuk kabinet, bukan sebelumnya tuh. Ya, ya, ya. Oke, tapi jadi pertanyaan orang, kalau kemudian Zulhas ngotot mencalonkan Ganjar, apakah berarti ini teori skoci? Artinya KIB yang digunakan skoci untuk Jokowi, skoci mendukung Ganjar itu jalan. Sementara orang juga sebenarnya mencurigai bahwa sampai sekarang Jokowi itu ide perpanjangan masa jabatan masih terus juga, Bung Rob. Ya itu satu aspek, tapi yang lebih penting jumlah pemilih Anies itu makin melampaui jumlah pemilih partai P3 maupun PAN. Jadi itu idenya sebetulnya tuh. Ya, bahkan dari bagian dari Gerindra ada yang milih Anies tuh, bagian dari Golkar ada yang milih Anies tuh. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya suara ketua partai itu hilang aja. Dia akan ditenggelamkan oleh suara konstituen yang lintas partai itu. Jadi nama Anies itu kalau dibikin survei dia udah melampaui jumlah PAN dan P3 tuh, bahkan dengan Golkar. Jadi digabung semuanya itu yang nggak mempan, nggak ada poin apa-apa. Apalagi kemudian PAN seolah-olah merasa kalau dia pergi pada Ganjar maka dia akan membawa masa pemilih Anies di PAN balik ke Ganjar. Itu omong kosong, baru dibuktikan oleh Riau bahwa enggak tuh, kalian pergi aja sekalian, kita tetap dengan Anies. Demikian juga di daerah lain tuh. Dan ini tradisi yang ada di Indonesia bahwa yang memilih presiden pasti meninggalkan partainya tuh, karena Anies kan nggak punya partai. Karena itu kalau kita bilang Anies partai siapa, ya semua partai ada anggota yang keluar dari partai itu untuk memilih Anies tuh. Nah, itu soal berikut yang sudah sering kali kita ucapkan bahwa nggak ada paralelisasi antara calon partai dan calon publik tuh. Anies diulu-ulukan, dan karena dia sudah diulu-ulukan maka Nasdem lamar dia, bukan karena Nasdem lamar Anies maka Anies diulu-ulukan, beda tuh. Jadi semua partai itu mulai dari Nasdem sampai PDIP sama aja tuh. Nggak cukup suara untuk mencari kader tuh. Jadi cari kader dari dalam dirinya ya. Jadi sebetulnya intinya ya gagal kaderisasi tuh. Demikian juga PAN, apalagi makin gagal kaderisasi. Udah jelas-jelas dimaksudkan supaya PAN itu kasih calon sendiri, ya dia minggir-minggir ke Ganjar. Dan bagi Ibu Mega itu pro Ganjar artinya melawan Ibu Mega. Saya kira jadi paham ya kalau kemungkinan buat teman-teman yang mau nyalek gitu ya dari PAN di Jawa Tengah, ya untuk apa lagi nyalek kalau dalam situasi seperti ini udah pasti kalahnya gitu kan ya, dihajar kiri kanan kan, dihajar dari konstituen yang tidak mendukung Ganjar, dihajar lagi dari PDIP yang merasa kok main-main Ganjar kan gitu. Jadi semua calon legislatif PAN Jawa Tengah itu 2 kali kalah tuh. Mengusung Ganjar itu bertentangan dengan sejarah, dan melawan Megawati itu artinya nggak akan dapat kursi itu. Kan begitu. Sebenarnya kalau mau taktis, PAN Jawa Tengah itu tahu bahwa itu wilayah PDIP, maka pro Ibu Mega tuh, Ibu Mega akan nyumbang sedikit buat calegnya itu tuh. Kalau beginian mah digunting dari anak cabang aja, gimana mau bergerak. PDIP itu betul-betul partai yang sampai ke berakar dan berserabut di Jawa Tengah. Jadi PAN mau ngapain di situ tuh. Dalam pemilu kemarin, bahkan dalam ketika Amin Rais masih berkuasa, PAN itu dikerjain PDIP habis-habisan sehingga dapat 0 di situ tuh. Apalagi sekarang kalau pro Ganjar gitu. Oke, tapi kalau Anies bagaimana Anda melihat ini? Apakah bisa jadi indikator atau soal ya indikator saya kira ya kan sekarang setidaknya sudah 4 provinsi dia di Sumatera ya, Sumatera Utara, Medan, Aceh, Sumatera Barat dan Riau, dan di situ kelihatan sekali memang kekuatan Anies di situ, basis di sana. Saya lihatnya kalau mau taktis nggak usah dukung Ganjar, cari deh cara untuk menghalangi Anies kan. Jadi jangan pakai Ganjar untuk halangi Anies. Itu Anies makin terbakar dan makin dikerumuni orang karena dianggap dilawankan oleh Ganjar. Yang paling bagus cari-cari kesalahan Anies yang susah dapatnya memang. Tapi kalau Anies udah berkibar dan Ganjar itu dijadikan penghalang Anies, itu ngaco, itu otaknya di mana itu kan? Itu nggak justru akan makin berkibar. Jadi diamkan saja sebetulnya dan cari cara lain. Dan itu walaupun caranya nggak demokratis, pasti kan akan dicari-cari alasan di DKI inilah itulah. Tapi ini udah batu yang turun dari gunung itu udah meluncur, dia akan seret batu-batu lain.
Dan kita hanya bisa menunjukkan itu secara deskriptif sebagai fakta. Bukan kita mendukung Anies, kita cuma mau terangkan bahwa Anies unstoppable. Dia akan bisa kita hentikan kalau kita pasangkan kejujuran Anies. Mau nggak anti 20% supaya ada calon alternatif dari partai yang lain? Kan Anda udah dapat dukungan rakyat. Berarti Anda harus pro juga, kasih kesempatan tokoh yang lain itu yang nggak punya partai seperti Anda untuk bersaing. Kalau nggak Anda memonopoli sesuatu dengan cara tidak jujur karena Anda memanfaatkan 20%. Itu sebetulnya. Tapi kan partai-partai ini kan nggak nyampe ke situ otaknya kan. Karena itu otak etis tuh, lain lagi tuh. Jadi udah biarin aja mereka terjerembab karena berupaya menghalangi Anies. Ya, tapi saya membayangkan gini ya, dalam situasi seperti sekarang ini, buat PAN itu apa nggak semacam bunuh diri ya dengan langkah-langkah semacam itu? Karena satu sisi dia akan ditinggalkan oleh konstituen. Yang kedua akan ada juga partai sempalan, dalam hal ini partai umat gitu, yang berpotensi akan lebih menang dibandingkan itu gitu, Bung Rocky. Ya itu Pak Amin Rais juga senang sebetulnya kan nanti dia yang nampung semua itu kan. Jadi masalahnya sebetulnya ketua PAN ini nih ya rada dangkal dalam bermain politik. Kenapa dia jadi dangkal? Karena dia tahu bahwa dia dengan mudah itu dipelintir peristiwa-peristiwa di masa lalu yang ada hubungannya dengan korupsi, dengan penyalahgunaan wewenang, lalu dia tenggelam di situ tuh. Lain dengan Erlangga pasti ada hal-hal yang semacam itu. Tapi dia makin lama makin fix, makin firm melihat bahwa Jokowi melemah. Karena itu Golkar boleh sedikit membusung dada tuh. Nggak begitu dengan PAN. Jadi sekali lagi ini peristiwa-peristiwa semacam ini terkait dengan potensial apa yang kita sebut sebagai komorbid politik masing-masing itu. Dan ini sebetulnya intinya tuh, karena itu ya Pak Amin Rais dari awal sebetulnya betul, walaupun partainya kecil tapi dia mau kembalikan kejujuran dalam berpolitik tuh. Nah itu orang akan lihat kontras bahwa Zulhas ternyata tidak mampu untuk mengakomodasi kepentingan politik etik yang sebetulnya dari dulu di awal-awal PAN bikin tuh saya ikut senang tuh karena dianggap PAN ini para pemikir intelektual, mereka ingin membersihkan reformasi, ada Amin Rais di situ. Lama-lama PAN makin lama makin pragmatis, lama-lama sprindiknya makin banyak tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah kita ingin lihat sebetulnya satu kepemimpinan baru di dalam semua partai yang mampu mengatakan kami punya kader. Jadi apapun yang mau diklaim oleh PAN, kami dapat sekian persen, iya tapi Anda nggak punya kader. Kan itu intinya tuh. Buat apa bikin partai kalau nggak ada kader? Jadi itu artinya nitip tetangga nanti. Yang terjadi kayak sekarang outsourcing ya, semua partai outsourcing. Kan memalukan kan. PDIP bayangkan Ganjar yang kader PDIP pun nggak dianggap oleh PDIP, kok tiba-tiba PAN nganggap Ganjar kan? Itu logikanya di mana itu kan diketawain orang kan? Dan diketawain juga oleh orang-orang yang masih kritis di PAN yang menganggap bagaimana sampah kok kita pungut, dibuang oleh tetangga kita pungut justru kan begitu jadinya cara berpikirnya. Ya. Oke, ini saya kira makin menarik dan juga makin kita sudah punya gambaran seperti apa yang terjadi nanti pasca pemilu kalau jadi dilaksanakan gitu ya, Bung Rocky. Tapi bagi kita semua yang paling penting adalah tetap kita kawal semuanya dengan 0%. Ya. Ya 0%. Mestinya Ganjar bilang jangan minta saya dong, kalian punya kader kan. Juga Ganjar lebih bermutu kalau Ganjar bilang saya ini akan dikaderkan oleh PDIP. Jadi kalian cari kader sendiri kan. Itu cara-cara berpolitik begitu nggak nyampe itu. Karena 0%-nya nggak ada di otaknya. Yes. Oke, thank you Bung Rocky.